Kita harus meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menurunkan agama ini. Allah lah yang mengajarkan syariat-syariat kepada para rasulnya sehingga mereka menyebarkan Islam ini. Jadi Islam ini adalah milik Allah dan Allah lah yang menjaganya. Kita tidak boleh merasa bahwa Islam ini kalau nggak ada saya maka nggak jadi apa-apa, maka nggak akan terkenal, maka nggak akan begini dan begitu. Nggak boleh. Itu tidak bijak perkataan semacam itu. Islam itu Allah lah yang menjaganya, Allah lah yang menurunkannya, dan terserah Allah bagaimana menjaganya. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, juga meninggal. Islam saat itu ya hanya di area Mekah, Madinah dan sekitarnya sedikit, paling banter Yaman. Lalu digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga meninggal, digantikan Umar, Umar digantikan Utsman, Utsman digantikan Ali dan seterusnya. Mereka semua meninggal. Tetapi toh Islam juga berkembang bahkan sampai ke Nusantara. Ini mengartikan bahwa Islam ini adalah milik Allah dan Allah lah yang menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Ya suka-suka Allah, terserah Allah yang menjaganya. Ada sebuah riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, juga oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di situ diceritakan pada peperangan, konon namanya perang Hunain. Rasulullah SAW itu dilapori oleh para sahabatnya bahwa ada seorang laki-laki yang pantas disebut pahlawan. Ia gigih dalam peperangan tersebut. Tetapi Rasulullah merespon, wah ini orang masuk neraka ini. Nah, mendengar respon Rasulullah tersebut, orang-orang pada ramai, ragu, kok bisa? Padahal dia ini adalah orang yang sangat gigih berperang, gigih berjihad. Kok bisa? Nah, selanjutnya dikisahkan ternyata orang tersebut itu memang betul gigih berperang. Dan di dalam tubuhnya banyak sekali luka-luka peperangan tersebut. Namun ketika malam tiba, ia tidak sabar. Ia tidak bisa tahan akan luka-lukanya tersebut. Kemudian ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ternyata di tengah malam itu dia bunuh diri. Nggak ada orang tahu. Nah, akhirnya betul apa yang dikatakan Rasulullah. Dia adalah orang yang akan masuk neraka. Karena apa? Karena dia meninggal bukan karena menghadapi luka peperangan. Tidak, tapi dia meninggal karena keinginan dia sendiri mengakhiri hidupnya. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengatakan di hadapan manusia, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang benar-benar berislam. Wa innallaha la yu'ayyidu hadad dina birrajulil fajir. Dan sesungguhnya Allah itu pasti sungguh menguatkan, mengokohkan agama ini, Islam, birrajulil fajir, melalui orang pendosa. Jadi para pendosa ini ternyata oleh Allah bisa menjadi sebab agama ini kokoh. Nah, ini artinya apa? Islam itu yang jaga Allah Ta'ala. Bagaimana caranya?
ya terserah Allah. Nah, hadis ini jangan dipahami bahwa oh berarti ya kedurhakaan itu penting untuk menjaga Islam. Enggak, tidak bisa seperti itu. Tidak boleh dipahami bahwa kedurhakaan itu diperbolehkan dalam Islam. Tidak seperti itu. Nah, kedurhakaan ya tetap kedurhakaan. Tetapi ya Allah yang memiliki agama ini, Allah lah yang menjaga agama ini. Jalannya bagaimana? Ya terserah Allah. Dan ternyata di dalam hadis tersebut dinyatakan agama Islam itu kuat, agama Islam itu kokoh, ya diantaranya melalui jalur para pendosa tadi. Yaitu apa? Pendosa yang berperang, ternyata dia tidak tahan dengan lukanya dan mengakhiri hidupnya.